kami persilakan kepada Ethan Stein untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi, yang terhormat para dosen pengulas, para dosen moderator, dan juga para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Ethan Stein. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kajian Hubungan Arsitektur Majapahit dengan Arsitektur Keraton Surakarta dan Yogyakarta ditinjau dari tatanan ruang, wujud, ornamentasi, dan tektonika. Untuk latar belakang dari penelitian ini, yang pertama itu Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh yang signifikan pada kerajaan Islam di Indonesia yang dapat terlihat dari budaya hingga arsitekturnya. Dan terdapat juga warisan budaya dari Kerajaan Majapahit yang berupa busana, gamelan, dan acara kebudayaan yang masih terlihat di budaya Surakarta dan Yogyakarta. Lalu penyebaran Islamisasi pada abad 15 di Pulau Jawa ini melahirkan kerajaan Islam yang baru sehingga mengakhiri kejayaan Kerajaan Majapahit. Ditemukan juga arsitektur Hindu-Buddha pada keraton pendahulu Keraton Solo dan Jogja, yaitu Keraton Kasepuhan di Cirebon. Untuk pertanyaan penelitian yang pertama ini, unsur-unsur arsitektur apa yang dapat dikenali dalam desain Keraton Solo dan Jogja, lalu faktor-faktor apa saja yang mendorong unsur-unsur tersebut tetap digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari relasi unsur-unsur arsitektur Majapahit yang terkandung di dalam arsitektur keraton. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan objek berupa Keraton Solo dan Jogja. Untuk analisis tata ruang secara keseluruhan, terdapat kesamaan berupa linearitas yang membentang dari utara ke selatan dengan orientasi ke gunung laut. Lalu perbedaan yang dapat ditemui adalah penambahan jumlah kompleks di arah selatan, lalu terdapat perubahan tata ruang yang tidak lagi membentuk pola grid, melainkan pola linear, dan juga perubahan titik pusat keraton. Lalu terdapat juga kesinambungan dalam penggunaan gapura bentar dan pondok asa di Keraton Solo dan Jogja, dan juga terdapat dua jenis tembok, yaitu tembok terluar dan tembok inti di Keraton Solo dan Jogja. Lalu terdapat perubahan letak tempat ibadah yang berupa masjid di Keraton Solo dan Jogja yang berada di sebelah barat dari alun utara yang dulunya itu merupakan letak ontilan pada era Majapahit. Lalu terdapat juga peritaan yang memiliki fungsi yang serupa pada era Majapahit, yaitu sebagai tempat meditasi. Namun apabila mengacu pada data pembanding di Puri Kungkung, Keraton Solo dan Jogja, Keraton Solo masih mempertahankan wujud peritaan, sedangkan Keraton Jogja itu berubah menjadi wujud gedung bertingkat karena bertambah fungsinya sebagai pesanggerahan. Nah, persamaan yang dapat ditemui adalah beberapa bagian dari keraton masih digunakan pada Keraton Solo dan Jogja, lalu perbedaan yang dapat ditemui adalah perkembangan jumlah kompleks yang bertambah di bagian selatan. Hal ini dipicu karena bertambahnya kebutuhan ruang, pencetusan ide baru, dan juga pergantian kepercayaan yang dianut. Untuk wujudnya terjadi transformasi yang berupa bangunan yang berkolong menjadi tidak berkolong. Hal ini terjadi karena memiliki sistem drainase air yang sudah cukup memadai dan juga hutan di Jawa yang semakin sedikit. Lalu selain letak wantilan yang digantikan menjadi masjid, wujud masjid juga ditransformasikan dari wujud wantilan. Transformasi ini dipicu karena ketersediaan bahan bangunan, kreativitas, dan juga pengaruh dari budaya luar. Selanjutnya untuk analisis ornamentasi, dapat terlihat beberapa ornamentasi telah mengalami perubahan makna untuk menyesuaikan dengan ajaran agama Islam, seperti ornamentasi sorotan dan juga ornamentasi putri mirong. Kedua ini dianggap merupakan stilasi dari huruf Arab. Namun terdapat juga ornamentasi yang memiliki makna yang masih serupa, seperti Arca Dorapala dan juga Kala. Nah, dapat terlihat terdapat kesinambungan dalam penggunaan beberapa ornamentasi dari arsitektur Majapahit pada Keraton Solo dan Jogja. Namun, karena Keraton Solo dan Jogja menganut agama Islam, maka dianut prinsip ikonoklasme yang melarang penggunaan gambar makhluk hidup. Nah, sebagai apabila ditemukan ornamentasi yang mirip hewan atau makhluk hidup, maka ornamentasi tersebut diabstraksikan sedemikian rupa agar tidak menggambarkan makhluk hidup. Selanjutnya untuk analisis tektonika dapat terlihat bahwa penyaluran beban rangka dan bidang masih serupa pada era Majapahit apabila mengacu pada data pembandingnya. Lalu terdapat juga penggunaan umpak yang masih serupa dengan sistem dengan sistem coakan yang bersifat sendi. Lalu terdapat juga tumpang sari yang memiliki yang terinspirasi dari wujud candi-candi era Majapahit, namun berganti materialnya menjadi kayu dari batu. Nah, apabila
dapat terlihat bahwa persentase penggunaan unsur-unsur Majapahit pada Keraton Jogja itu lebih besar dibandingkan Keraton Solo. Hal ini mungkin berpengaruh Pak terhadap budaya Jogja yang masih melestarikan kebudayaan Mataram Islam yang secara tidak langsung berhubungan dengan Majapahit. Kesimpulannya adalah tata ruang dari kedua keraton memiliki kesinambungan dalam penggunaan sumbu linear yang membentang dari utara ke selatan dengan orientasi terhadap gunung laut. Lalu wujudnya ini berkembang dari arsitektur Majapahit yang masih mempertahankan konsep filosofi Hindu-Buddha pada bangunan sakral dan pendukungnya. Untuk ornamentasinya, keduanya memiliki akar budaya yang kontinu dari tradisi Hindu-Buddha, namun terdapat perubahan makna yang disesuaikan dengan ajaran Islam dan ikonoklasme. Lalu tektonika yang ditemui pada kedua keraton masih menerapkan logika penyaluran beban rangka dan bidang yang hampir serupa. Lalu faktor-faktor yang mendorong unsur tersebut masih digunakan adalah proses islamisasi yang berlangsung secara damai sehingga terjadi akulturasi budaya. Lalu Keraton Solo dan Jogja mengikuti aliran Islam Kejawen yang merupakan agama Islam yang mengadaptasi kultur masyarakat Jawa era Hindu-Buddha yang bercorak mistis. Lalu terjadi penghormatan terhadap leluhur dan memiliki kondisi alam yang hampir serupa. Jadi saran dari penelitian ini adalah lingkup ini hanya berfokus pada mencari hubungan arsitektur Majapahit yang mempengaruhi Keraton Solo dan Jogja. Nah, disarankan untuk penelitian ke depannya untuk mencari relasi dari pengaruh luar pada masing-masing keraton seperti pengaruh dari Tiongkok atau Eropa dalam aspek tatanan ruang, wujud ornamentasi, dan tektonika. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ethan. Selanjutnya Saudari Abira Amarila dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Abira Amarila dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu Social Sustainability pada ruang Masjid Al-Quwa Bandung. Latar belakangnya adalah social sustainability sebagai upaya peningkatan integrasi sosial dan kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan menggabungkan elemen fisik dan sosial dalam mencapai kehidupan jangka panjang yang adil dan sejahtera. Yang kedua adalah masjid sebagai bangunan publik tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga memiliki peran terhadap interaksi sosial masyarakat yang baik dan harmonis di dalam maupun di lingkungan sekitarnya. Masjid Al-Quwa ini terletak di balik kota Bandung yang memiliki lokasi strategis dan ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat, menyebabkan timbulnya unsur kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan pola aktivitas yang beragam, sehingga memungkinkan adanya social sustainability yang terjadi pada ruang masjid tersebut. Maka dari itu pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana social sustainability yang terjadi pada ruang masjid Al-Quwa Bandung. Kemudian untuk teori yang digunakan ada dua. Yang pertama dari Masjid dan Ibadah dalam Agama Islam oleh Razi dan Adi Wirawan, yang terdiri dari zonasi ruang masjid, aktivitas ibadah dalam masjid, dan program ruang masjid. Sedangkan yang kedua adalah social sustainability dalam arsitektur yang terdiri dari indikator social sustainability dan tujuannya. Kemudian Masjid Al-Quwa Bandung ini terletak di sudut perempatan jalan yang memungkinkan bangunan terlihat dari seluruh sisi jalan serta dekat dengan fasilitas pendidikan, tempat makan, perbankan, serta taman kota. Dan metode yang digunakan adalah metode campuran deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dengan kualitatif itu berupa observasi pola aktivitas pengguna terkait social sustainability, dan kuantitatifnya itu berupa kuesioner dan wawancara pengguna masjid mengenai social sustainability. Lanjut masuk ke analisis. Analisis pertama itu ada pemetaan perilaku atau behavior mapping, di mana analisis ini dilakukan dengan pada jemaah pria dan wanita berdasarkan aktivitas salat, duduk, berdiri, dan tidur pada bulan Ramadan dan bulan biasa atau non-Ramadan, dengan waktu pengamatan sebelum, saat, dan sesudah salat berjamaah. Untuk penetapan gridnya sendiri itu lebarnya menggunakan standar minimum salat yaitu 60 cm dengan panjang menyesuaikan dengan pola lantai Masjid Al-Quwa. Maka grid yang digunakan adalah 60 kali 120 cm. Berikut merupakan hasil pemetaan perilaku pada hari kerja Ramadan pada saat sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat tarawih. Kemudian pada akhir pekan Ramadan ini ada pada saat sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat tarawih. Kemudian dilakukan pada hari kerja biasa pada salat subuh, salat zuhur, salat asyar, salat maghrib, dan salat isya, dan juga dilakukan pemetaan perilaku pada saat salat Jumat, dan pada aktivitas lain seperti kajian, salat id, dan salat tahajud pada saat itikaf.
Kemudian analisis kedua yang dilakukan adalah kuesioner dan wawancara, di mana kuesioner ini memiliki 5 bagian dengan total 30 pertanyaan. 5 bagian ini diambil berdasarkan 5 indikator social suitability, dan analisis ini menggunakan metode skala Likert dengan total responden 31 orang. Berikut merupakan hasil kuesioner dengan berdasarkan indikatornya. Yang pertama, interaksi sosial, identitas arsitektur, keamanan bersama, fleksibilitas, dan partisipasi sosial, di mana memiliki rata-rata analisis interaksi sosial di 90,15, keamanan bersama di 89,95, identitas arsitektural di 89,91, fleksibilitas di 85,47, dan partisipasi sosial di 89,10, yang seluruhnya memiliki skala jawaban sangat setuju. Dari kedua hasil analisis tersebut, maka disintesiskan berdasarkan indikatornya. Yang pertama, interaksi sosial. Jadi berdasarkan hasil analisis, interaksi selalu terjadi melalui aktivitas yang dilakukan jamaah. Kebanyakan interaksinya terjadi sebelum dan saat jamaah. Kemudian pada bulan Ramadan, masjid juga memiliki aktivitas yang lebih beragam, sehingga tingkat okupansi juga lebih tinggi, dan semakin banyak interaksi yang terjadi. Sedangkan pada bulan biasa, non-Ramadan, tingkat interaksi sosial menurun karena hanya terdapat aktivitas rutin seperti salat berjamaah dengan jumlah jamaah yang juga lebih sedikit. Kemudian melengkapi hasil pengamatan perilaku, hasil kuesioner menyatakan bahwa mayoritas jamaah ini sangat setuju bahwa dalam setiap aktivitasnya di dalam masjid, jamaah akan cenderung saling berinteraksi meskipun hanya sekedar menyapa atau bersalaman. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa jemaah yang tidak setuju karena mereka biasanya lebih senang untuk beraktivitas sendiri. Kemudian untuk keamanan bersama, berdasarkan pemetaan perilaku, sebenarnya Masjid Al-Aqsa ini telah menyediakan fasilitas keamanan yang cukup memadai, seperti adanya pos satpam di setiap akses keluar masuk lingkungan masjid, serta penitipan alas kaki dengan nomor penitipan di pos satpam. Kemudian masjid juga diamankan oleh polisi ketika tingkat okupansi lebih tinggi, seperti saat salat Id atau salat Jumat. Dan akses utama masjid dibuka dan ditutup juga menyesuaikan dengan tingkat keramaian masjid. Sedangkan pada hasil wawancara dan kuesioner, mayoritas jamaah juga memvalidasi bahwa masjid memberi rasa aman baik dari tindak kriminal yang masih dalam batas wajar maupun dari kondisi cuaca yang tidak menentu. Beberapa jemaah juga ikut membantu menjaga kebersihan dan keamanan masjid, meskipun beberapa di antaranya itu juga terkadang sulit untuk menaati peraturan. Untuk identitas arsitekturnya sendiri, bangunan Masjid Al-Aqsa ini menyerupai arsitektur Masjid Jawa, dan selain itu juga terdapat minaret di halaman masjid, sehingga mampu membuat orang yang berada di lingkungan sekitarnya menyadari hadirnya masjid. Untuk melengkapi hasil pengamatan perilaku, hasil kuesioner menyatakan bahwa mayoritas sangat setuju bahwa masjid memiliki bentuk yang menyerupai masjid pada umumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa jemaah yang kurang setuju bahwa penampilan fisik masjid ini mewakili karakter sosial, budaya, dan sejarah masjid yang berada di pusat kota Bandung, karena adanya dua bangunan sebelum Masjid Al-Aqsa yang dibangun dengan gaya arsitektur yang cukup berbeda. Kemudian untuk fleksibilitasnya, ruang salat utama ini tidak hanya digunakan untuk salat, namun juga untuk aktivitas penunjang seperti membaca Al-Quran, berzikir, tadarus, beristirahat, berdiskusi, hingga buka puasa bersama. Sedangkan halaman luar masjid ini lebih fleksibel terhadap aktivitas non-ritual, seperti untuk kegiatan jual beli pada stand bazar, atau digunakan sebagai area untuk bermain bola bagi anak-anak yang tinggal di sekitar masjid. Meskipun demikian, halaman luar masjid juga biasa digunakan untuk salat apabila kapasitasnya di dalam ruang salat itu penuh. Dan kemudian ruang salat ini juga memiliki penyekat yang dapat menyesuaikan kebutuhan aktivitas, misalnya pada kajian dan salat Jumat. Untuk fleksibilitas pada masjid ini juga diperkuat oleh hasil kuesioner yang mayoritas jemaah ini berpendapat bahwa ruang-ruang di masjid ini cukup fleksibel dengan akses yang cukup mudah dicapai, ditambah dengan adanya ruang wudhu yang baru dibangun beberapa tahun terakhir di lantai dasar juga semakin memudahkan akses pengguna, terutama bagi kaum difabel. Untuk partisipasi sosialnya ini, Masjid Al-Aqsa berusaha meningkatkan partisipasi sosial dengan menyelenggarakan berbagai aktivitas ritual maupun non-ritual. Partisipasi sosial jamaah masjid ini meningkat pada bulan Ramadan karena terdapat aktivitas seperti kegiatan pesantren, perlombaan, itikaf, penyediaan stand bazar, serta sahur dan buka puasa bersama. Sedangkan meskipun lebih ramai pada bulan Ramadan, di hari biasa juga terdapat menyela, Kak. Tapi untuk waktu presentasinya telah habis. Terima kasih, Saudari Awira. Selanjutnya, Saudara Pandemade Aji Lakswana, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi, Bapak Ibu Penguji dan Bapak Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Aluran Pergerakan di Pasar Sari Jadi Bandung berdasarkan teori sinematik arsitektur. Jadi untuk pendahuluannya, untuk fenomenanya sendiri itu yang saya
pilih, yaitu pertama ketertarikan saya terhadap fungsi pasar. Kemudian Pasar Sarijadi merupakan salah satu pasar percontohan yang berada di Kota Bandung. Kemudian Pasar Sarijadi adalah salah satu pasar yang dibuat oleh arsitek, namun pasar ini adalah milik pemerintah. Kemudian hal yang paling menonjol adalah penggunaan rem sebagai sirkulasi vertikalnya. Isu yang saya tarik yaitu rem digunakan lebih dominan sebagai sirkulasi vertikal. Sebagian besar sirkulasi menggunakan rem baik vertikal maupun horizontal. Serta pasar percontohan Bandung yang sepi pengunjung, serta penggunaan rem apakah berpengaruh kepada tingkat keramaian pasar. Kemudian rumusan masalahnya yaitu penggunaan tipe sirkulasi vertikal dapat berpengaruh terhadap fungsi pasar. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana pergerakan pada Pasar Sarijadi berdasarkan pendekatan sinematik arsitektur. Untuk tujuannya sendiri mengetahui pergerakan di Pasar Sarijadi Bandung melalui pendekatan sinematik arsitektur. Untuk kerangka berpikirnya dari judul tersebut melakukan metodologi penelitian dibagi secara deskriptif kualitatif menggunakan teori utama yaitu arsitektur film and movement oleh Cook, Richard, dan Jadon Musa yang membahas mengenai movement, path, viewpoint, dan narrative structure. Kemudian teori pendukungnya sendiri adalah Standing in Space by Oliver Mary, bentuk ruang dan tatanan oleh De Kaching, serta Architecture and Cinema. Untuk narrative structure-nya melalui wawancara arsitek. Lalu disuperimpose pada setiap jam penelitian, kemudian mendapatkan simpulan dan saran. Untuk movement, path, viewpoint, sama narrative structure-nya itu, movement itu didukung oleh sequence dan montage, teori sequence dan montage. Kemudian untuk path itu didukung oleh teori path space relation. Kemudian untuk viewpoint itu Standing in Space by Oliver Mary, yang digunakan yaitu space, shape, dan juga movement. Sama untuk narrative structure itu menggunakan konsep bangunan melalui wawancara arsitek secara langsung. Kemudian dari kerangka teorinya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi melalui teori-teori pendukungnya, kemudian konsep bangunan itu narrative structure lalu digunakan untuk menganalisa dari Pasar Sarijadi Bandung. Kemudian untuk kerangka metode penelitian itu, yang pertama adalah wawancara arsitek mendapatkan konsep bangunan, lalu membaca objek, kemudian setelah itu ada observasi pergerakan, lalu analisis superimpose. Untuk objek penelitiannya sendiri, sejarahnya pasar ini itu berdiri tahun 1985, tapi tahun 2014 itu mengalami revitalisasi atau diperbarui oleh wali kota pada saat itu Ridwan Kamil. Kemudian pada tahun 2016 pasar ini mulai dibangun dengan jumlah 194 unit di dalamnya. 42 unit lantai dasar, 152 untuk komoditas kering, dan fungsi tambahan berupa kamar kos jumlah 16 kamar. Namun kamar kos tidak termasuk dalam daerah penelitian. Kemudian untuk konteks sekitarnya itu dekat dengan universitas-universitas yang ada di Bandung. Dan untuk arsitek perancangnya sendiri adalah Andra Martin. Untuk narrative structure analisis yang pertama, sirkulasi menuju lantai 1 terbagi atas 2 jenis yaitu tangga dan rem. Rem pada sisi depan juga sisi belakang. Ruang transisi terdapat 4 ruang, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian zoning pasar itu kafe, pasar basah, dan juga ruang terbuka hijau. Kemudian pada sirkulasi menuju lantai 1 terdapat 2 jenis sirkulasi yang menggunakan tangga dan juga rem. Tangganya berupa tangga putar yang berada di sisi depan. Kemudian untuk zoning ruangnya yaitu ruang jualan pasar kering, zona area makanan cepat saji yang menuju lantai 2 di rem sini digunakan untuk zona makanan area cepat saji. Kemudian pada saat menuju lantai 2 itu terdapat satu jenis bentuk rem yang melingkar. Jadi dari rem ini bentuk melingkar menuju ke lantai atasnya. Kemudian pada lantai 2 jenis sirkulasi itu satu doang, yaitu menggunakan rem. Menuju lantai 3 terdapat satu jenis sirkulasi juga. Kemudian untuk sirkulasi pada sisi belakang langsung menuju lantai 3. Jadi dari sisi belakang sini langsung menuju ke lantai 3. Sirkulasi yang berada di tengah menghubungkan langsung menuju lantai 2,5. Jadi 2,5 itu lantai yang berada di yang ini. Kemudian untuk zoningnya sendiri ruang pasar kering dan juga area kafe. Untuk menuju lantai 3 terbagi atas 2 titik berupa rem. Untuk zoning ruangnya ada coworking dan juga ruang workshop. Ruang workshop di belakang sini. Dan ini adalah area kos-kosan. Ini untuk movement path dan viewpoint-nya, yang dilihat, yang biru ini adalah dinding, yang biru adalah ruang pengisi, yang merah adalah ruang pembatas, yang hijau adalah ruang yang berada di dalamnya. Ini untuk videonya. Pada saat entrance, yang pertama ini adalah ruang transisi, yang kedua, yang pertama tadi di rem depan, kemudian ini bisa memilih ke kanan atau ke kiri. Kemudian apabila menuju ke belakang, dia akan menemukan si ruang transisi lagi, kemudian akan menemukan si ruang terbuka hijau sebagai transisi dia ingin memilih ke area mana. Ini menggunakan rem yang dilihat pada ruang transisi belakang menuju rem lantai 2. Apabila dari tangga,
Yang dilihat adalah ruang transisi yang dimana menuju ke lantai atas dan juga menuju ke ruang yang ada di bawahnya. Nah, ini untuk lantai berikutnya, lantai 1, terdapat transisinya ada ruang pembatasnya yaitu si bordes, dan ruang pengisinya adalah ruang yang ada yang selanjutnya bisa dilewati. Ini untuk videonya. Jadi pada saat naik, mengalami si ruang transisi, yang dimana ruang transisi ini juga digunakan sebagai ruang jualan, dan ada area duduk. Kemudian naik lagi ke rem, dan ini digunakan untuk area makanan cepat saji. Ini menggunakan untuk area kafe yang dapat naik dari tangga putar di sisi depan. Kemudian ini adalah ruang transisi untuk menuju ke lantai berikutnya. Di lantai ini juga digunakan, pada rem itu digunakan untuk area makanan cepat saji. Nah, ini untuk dari sisi belakang, menemukan hal yang sama ruang transisi untuk memilih ingin kemana. Kemudian ini untuk lantai berikutnya, ini untuk videonya. Pada saat naik, dia bisa memilih dia ingin dari belakang atau dari depan. Ini adalah area jualan. Apabila memilih dari sisi depan, dia akan melalui ruang lantai 2,5. Dan lantai 2,5 ini tempat ruang transisi dan juga area jualan. Dan terdapat ruangan di sisi paling depan. Apabila memilih jalan yang sebelah kiri, dia akan menemukan ruang jualan di sisi belakang. Kemudian rem yang menuju ke lantai 3. Ini untuk lantai berikutnya. Jadi apabila naik, dia akan menemukan langsung area coworking space atau area jualan makanan, peruntukannya. Apabila sampai di lantai sini, dia bisa melihat area workshop di belakang, training center. Apabila dari belakang, Mohon maaf menyela, Kak, tapi waktu presentasinya telah habis. Terima kasih, Aji. Selanjutnya, Saudari Nalisha Anabel dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu penguji, serta Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nalisha Anabel. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kesesuaian Fungsi Terhadap Bentuk Arsitektur Bogor Creative Center dan Terhadap Konteks Karesidenan. Untuk isu penelitiannya adalah kesesuaian rancangan arsitektur Bogor Creative Center atau BCC sebagai bangunan baru terhadap gedung Karesidenan Bogor yang merupakan konteks lama. Pertanyaan penelitiannya ialah bagaimana kesesuaian antara konsep dan rancangan Bogor Creative Center sebagai bangunan baru terhadap fungsi dan existing tapak Karesidenan Bogor. Berikut ini merupakan kerangka teoretik, yaitu alur bagaimana hasil dari skripsi ini dilakukan, dibagi menjadi dua aspek konsep, dari segi makna konseptual dan juga dari segi makna eksperiential. Untuk sumber dan datanya ada 3, yaitu data wawancara dari arsitek praktisi, observer pengelola, dan observer awam. Berikut ini merupakan analisis dan langkah mendapatkan data. Yang pertama itu menentukan terlebih dahulu sifat-sifat bangunan creative space. Creative space pada Bogor Creative Center merupakan creative space MICE, yaitu Meetings, Incentive, Conferences, and Exhibition Tourism, di mana ini dikarenakan Bogor Creative Center merupakan fungsi penunjang bagi gedung Karesidenan Bogor yang merupakan sebuah kantor pemerintahan. Untuk sifat bangunannya sendiri dari creative space MICE yaitu fleksibel, terbuka, dan inklusif. Langkah kedua yaitu menentukan tingkat kesesuaian fungsi dengan skema organisasi BCC. Skema organisasi yang ideal pada ruang kreatif menurut teori Turing yaitu berbentuk memusat dengan lobby greeting hall yang berada di tengah. Namun pada studi kasus Bogor Creative Center, bentuk skema organisasinya cenderung linear dengan ruang di tengah yang diapit oleh 2 koridor. Kemudian untuk tingkat kesesuaian kelengkapan ruang, dari teori Turing mengatakan bahwa setidaknya harus ada 6 aspek dalam ruang kreatif ideal, yaitu lobby greeting hall, ruang kolaborasi, ruang presentasi, ruang cipta, ruang istirahat, dan ruang personal. Sedangkan pada studi kasus Bogor Creative Center, ia hanya memiliki 4 dari 6 aspek yang ada di dalam bangunan tersebut. Kemudian kita akan membandingkan tingkat kesesuaian aspek masa BCC terhadap karesidenan. Menurut teori Fitting New Buildings with Old dari C. Brolin,
ada setidaknya 4 pokok dalam bagaimana respon bentuk baru itu diadakan di dalam konteks lama. Bisa dibuat pertama sama persis dengan bentuk lama atau existingnya. Kedua bisa jadi hasil abstraksi dari bentuk lama. Ketiga bisa juga memiliki elemen, material, atau ornamen yang ada pada bentuk lama. Atau yang keempat sengaja dikontraskan dengan bentuk lama karena tidak bisa menyaingi bentuk aslinya. Untuk respon dari Bogor Creative Center ini sendiri terhadap gedung karesidenan itu lebih ke yang ketiga, yaitu memiliki elemen, material, ornamen yang ada pada bentuk lama. Berikut ini merupakan aspek-aspek fisik yang dibandingkan. Yang pertama dari langgam arsitektur. Di sebelah kiri gedung karesidenan ini lebih ke arah kolonial, sedangkan Bogor Creative Center ini lebih ke arah modern. Untuk perbandingan ketinggian bangunan, gedung karesidenan ini memiliki ketinggian 2 lantai, sedangkan untuk BCC memiliki ketinggian 1 lantai plus attic. Untuk jarak antar kedua bangunannya ini memiliki jarak kurang lebih 45 meter. Untuk posisi kedua bangunan, gedung karesidenan ini terletak jauh lebih dekat dengan jalan raya dan memiliki akses langsung pada jalan yang ada di tapak. Kemudian ini merupakan elemen yang diimplementasikan dari karesidenan terhadap BCC. Yang pertama ada desain kolom balustrade, yaitu desain kolom berderet yang kerap kali ditemukan dalam desain bangunan kolonial. Namun pada BCC diimplementasikan dan dimodernisasi dengan kolom-kolom berderet bermaterial baja. Kemudian pintu masuk berbentuk ark yang khas pada bangunan kolonial juga diterapkan di dalam bangunan BCC, namun dimodernisasi bentukannya. Lalu ketiga, susunan koridor ini terlihat senada pada kedua bangunan, koridor ini menjadi penghubung di antara ruang dalam dan ruang luar pada bangunan. Lalu dari ini merupakan ada 13 pertanyaan wawancara dan mengenai fungsi dan bentuk BCC terhadap gedung karesidenan. Kesimpulan dari hasil interpretasinya yang pertama adalah bahwa BCC ini tidak lebih dominan dibandingkan karesidenan Bogor karena yang pertama aspek perletakannya, yang kedua ketinggian bangunannya. Lalu kesimpulan interpretasi yang kedua adalah BCC memiliki daya tarik visual namun dengan beberapa kekurangan. Yang pertama, skala bangunan dan keterbatasan keterbukaan ruang. Kemudian letaknya yang agak di belakang sehingga agak tersembunyi. Kemudian ada juga fungsi pintu masuk yang kurang tepat karena pintu masuk ini bukanlah akses utama, melainkan hanya menjadi latar konten bagi masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Kemudian BCC juga memiliki kelebihan seperti daya tarik visual, kemudian minat masyarakat yang tinggi untuk datang ke BCC, kemudian komunitas sekitar juga seringkali menggunakan BCC ini karena bangunan ini bisa digunakan masyarakat secara gratis. Kemudian adapun kendala yang ada pada BCC ialah yang pertama kurang melindungi dari cuaca di bagian ekstensi atau plazanya, dan tidak ada akses yang tertutupi hujan untuk menuju bangunan tersebut. Kemudian yang kedua adalah rendahnya atap karena skala ruang menjadi sangat pendek sehingga bangunan ini agak sulit terlihat dalamnya dari jauh. Kemudian dampak positif keberadaan BCC terhadap karesidenan yaitu menjadi generator bagi karesidenan karena menghidupi lingkungan karesidenan Bogor dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan kreatif. Kemudian temuan yang pertama adalah bahwa desain pintu masuk atau entrance ini menjadi daya tarik visual bagi bangunan BCC, namun fungsinya tidak lebih sering digunakan sebagai latar konten untuk berfoto dibanding fungsi aslinya pintu masuk, yaitu sebagai akses untuk masuk ke dalam bangunan. Kemudian temuan kedua, area plaza ini merupakan area ekstensi yang sengaja didesain dan digunakan oleh pengguna BCC. Mohon maaf menyela, tapi waktu presentasi telah habis. Terima kasih Anabel, 4 presentasi telah dilakukan. Sekarang, waktunya kepada pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi sebelumnya. Kepada Ibu Indah Widya Astuti ST, dipersilakan untuk menyampaikan ulasannya. Baik, terima kasih Kristabella. Oke, baik, ini 4 penulis ya. Saya harus akui empat penulis ini menyajikan topik yang sangat menarik ya, sangat menarik, sangat strategis ya.
Dan memang setelah dipresentasikan ini, maka apa yang dituliskan di makalah menjadi lebih jelas begitu ya. Ya, itu untuk itu mungkin selamatlah ya untuk 4 presenter ini. Nah, ada beberapa catatan gitu ya, mungkin yang akan saya sampaikan ya. Pertama, untuk Ethan ya, yang meneliti mengenai perbandingan arsitektur Majapahit dan keraton. Ya, ini saya kira hal yang sangat menarik dari tulisan ini adalah kompleksitas yang sangat tinggi ya. Dan ini sebetulnya saya sejujurnya sempat bertanya, ini benar-benar tulisan S1 apa S2 ya, ini kualitas S2 ini sebetulnya atau bahkan lebih gitu ya. Apa namanya, dan kok bisa ini ya Ethan punya ide sampai seperti ini, karena ini luas sekali dari mulai elemen yang sangat kecil ya, dari ornamen hingga tatanan yang sangat besar begitu ya. Nah, saya kira ini adalah satu prestasi yang baik. Nah, cuman ya memang ada satu resiko ketika paparan itu menjadi terlalu luas, ada beberapa hal yang memang menjadi kurang tercover akhirnya gitu. Contohnya seperti begini ya, ini sebetulnya kan di dalam metode disebut analitis deskriptif, tapi kalau saya lihat ini mah nggak deskriptif karena banyak analitisnya. Komparasi itu sudah analitis, interpretasi historis itu sudah analitis gitu. Jadi sebetulnya banyak unsur analitisnya. Cuman ya jadi bisa dipahami, mungkin itu sebabnya kenapa ada beberapa hal yang kecenderungannya kemungkinan spekulatif jadinya. Kayak misalnya penjelasan mengenai historis itu kan didapat dari pandangan orang lain gitu kan, gitu. Nah ini saya kira mungkin itu bukannya untuk sebagai hasil, tapi lebih sebagai pembanding ya, pembanding bahwa ada pernyataan yang mengatakan demikian gitu. Tapi sebetulnya dia sudah selesai pada bagian deskriptifnya itu. Nah, lalu yang untuk Abira yang social sustainability ini juga sangat menarik karena saya terus terang menjadi terbuka ya, iya ya, masjid itu kan bukan hanya tempat ibadah, tapi dia juga merupakan ruang sosial sebetulnya, dan saya kira ini yang menyebabkan analisis ini menjadi sangat menarik. Masalahnya cuma satu sebetulnya, Abira, adalah ketika dituangkan di dalam makalah, ternyata makalahnya apa ya, mungkin memang harus diformat lebih baik lagi ya, karena apa namanya, isinya gambar semua, jadi lebih mirip research summary jadinya gitu. Dalam makalah kita mestinya menyampaikan satu argumentasi gitu ya. Nah, itu yang baru kelihatan di presentasi jadinya gitu, di makalahnya kurang mengemuka ya. Tapi oke, saya kira ini satu kajian yang sangat baik ya untuk Abira. Nah, untuk Pak Pande, ini juga sebetulnya satu hal yang menarik ya. Saya juga terbuka mata bahwa iya ya, kalau kita bicara pasar, salah satu isu yang utama itu adalah movement, karena orang di sana tidak melihat sesuatu ya, tapi orang bergerak ya, orang bergerak bersama ruang ya. Jadi ini sebetulnya yang menjadi menarik. Nah, problemnya dan sebetulnya sangat menarik kalau kita lihat teori-teori yang digunakan juga cukup dalam ya. Nah, masalahnya cuman kalau filmnya pasar mestinya banyak orang. Tapi di sini hanya spasialitasnya. Ya itu hanya itu saja. Tapi saya kira ini mungkin kalau nanti diterapkan pada yang lebih ini mungkin akan lebih baik. Oke, lalu yang Nalisha ya saya kira ini juga sangat menarik. Jujur ini presentasinya paling menjelaskan karena begitu di makalah kebanyakan teorinya. Yang di makalah kebanyakan teori, tapi di sini menjadi jelas sekali gitu. Jadi ya ini saya kira ini penting sekali ya untuk menunjukkan perbandingan antara yang baru dengan yang lama ya. Oke, saya kira itu saja dari semua presenter ya. Saya kembalikan lagi kepada Christabella ya. Baik, terima kasih atas ulasan yang Ibu sampaikan. Kami persilakan kepada Bartolomeus Hendriko untuk menyampaikan materinya. Saya ucapkan selamat pagi, yang saya sangat hormati kepada Ibu Indah Widyastuti, Bapak Aldrifa Lukman, dan juga ada Ibu Dr. Insinyur Yasmin Suryansyah. Pada kali ini juga saya menyampaikan mengenai presentasi saya, penelitian saya mengenai pengaruh desain ruang terhadap kondisi arus udara dalam upaya preservasi karya seni rupa pada Museum Galeri Nasional Indonesia. Mungkin secara simpelnya kenapa sih saya mengangkat penelitian ini? Pada dasarnya mungkin dapat katakan
Kita tahu bahwa bangunan museum secara arsitektural itu merupakan suatu wadah yang baik dan seharusnya menjadi suatu tempat berlindung atau berlindungnya suatu karya-karya seni, karena karya seni itu merupakan identitas dari dan basis fondasi pada kenegaraan ataupun identitas nasional itu sendiri seperti lukisan dan juga bentuk lain-lainnya. Namun disayangkan bahwa Indonesia ditemukan banyak sekali museum atau lingkup yang masih belum tepat ataupun memiliki kondisi yang tidak baik terhadap upaya preservasi yang ada. Bisa dilihat dengan contoh bahwa pada Museum Galeri Nasional Indonesia, kondisi yang memprihatinkan dengan retak dan sebagainya macam lainnya. Dengan tujuan tentunya seperti telah dikatakan dengan manfaat memberikan evaluasi solusi, dan pada masalah ini kita berfokus pada apa aspek yang paling mempengaruhi daripada permasalahan ini sendiri, sehingga apa yang menjadi faktor dapat yang memecah itu sendiri. Ruang lingkup itu dilakukan pada Galeri Nasional Indonesia sebagai lingkup nasional, museum nasional seni yang ada, dan juga dalam isu aspek primat yang kita sebut tadi. Dan juga secara metode, pada dasarnya dilakukan melalui metode kuantitatif eksperimental, di mana dimulai pada evaluasi, simulasi dengan aplikasi CFD, identifikasi masalah, eksperimen, pengembangan, dan juga finalisasi. Pada dasarnya secara teori bahwa kita harus memahami bahwa karya seni itu merupakan suatu material higroscopif yang sangat rentan dengan adanya kondisi klimat itu sendiri. Bisa lihat dari foto, pengaruh-pengaruhnya dengan media-media yang berbeda, dan juga apa yang menjadi kerusakan maupun apa yang diminta oleh setiap individual objek karya seni itu sendiri. Dan aspek yang paling penting dapat dikatakan bahwa aspek adanya fluktuasi atau ketidakstabilan adanya suatu itu menjadi permasalahan terbesar, yang dimana kita ingat bahwa galeri lingkup bangunan wadah itu sendiri memiliki kondisi yang sangat tidak tepat. Dan ini bisa dilihat bahwa secara gambaran bentuk Galeri Nasional Indonesia dengan lantai-lantai yang ada, dilakukan suatu observasi yang dimana ditemukan bahwa secara pengukuran suhu, temperatur, kelembapan, dan juga aliran udara, ditemukan semuanya memiliki kondisi yang melebihi atau parah, tidak memiliki fluktuasi seperti pada grafik ini. Dan ini secara buktinya terjadi adanya aliran udara yang cukup luas, di mana sebelumnya dikatakan bahwa seharusnya tidak ada aliran udara, karena aliran udara merupakan suatu faktor yang membawa pengaruh luar, contoh seperti di luar hujan besar dengan kelembapan tinggi, panas, yang memang membawa ke dalam, sehingga dapat dikatakan bahwa ruang museum tidak dapat bocor. Dan juga secara simulasi existing bisa lihat bahwa terjadi banyak sekali turbulensi ataupun aliran udara yang masuk, dan juga temperatur panasan dan kelembapan yang tinggi pada kondisi existing. Dan diambil mungkin secara sampel bahwa pada lantai bawah gedung B Galeri Nasional Indonesia ditemukan bahwa ini merupakan ruang galeri yang dipakai sampai sekarang untuk koleksi tetap, yang memiliki aspek paling parah ataupun paling maksimum yang ada. Secara solusi bukan bisa dikatakan bahwa tentunya ada 3 aspek itu dengan secara konvensional, dengan display case, microclimate case, dan juga desain ruang pengantar itu sendiri. Dan ini mungkin secara contoh yang paling umum dipakai pada museum internasional, yaitu microclimate case. Namun kenapa sih tidak dipakai pada Indonesia? Pertama, itu mahal, dan juga untuk Indonesia masih belum memungkinkan, sehingga dapat dikatakan suatu hipotesis bahwa di Indonesia ini, kenapa tidak suatu lingkup mikro itu dijadikan suatu sistem besar, di mana kita mengimplementasikan sistem airlock atau ruang pengantar itu sendiri pada museum itu sendiri. Sehingga pada penelitian ini, hipotesis tersebut menjadi suatu hal yang cocok dengan kondisi Galeri Nasional Indonesia, yang juga mungkin bangunan cagar budaya yang secara biaya dan juga metode sederhana untuk Indonesia pada masa ini. Dan ini secara contoh yang dipakai pada museum-museum luar, bisa dipakai secara sampel. Disediakan 4 alternatif untuk yang saya coba buatkan, yang berdasarkan dengan lebar, bukaan, dan sebagainya macam lainnya. Alternatif A ini bisa dapat dikatakan airlock dengan posisi bukanya ada pada kanan dan secara berseberangan dengan lebar yang mungkin relatif kecil, terjadi suatu tetap turbulensi yang besar dan juga kebocoran. Begitupun pada alternatif B yang bisa dilihat bahwa terjadi banyak bocoran, maupun lebih baik dengan bukaan yang tidak berlawanan dengan aliran udara yang ada. Dengan alternatif C, di mana pengaruh ini sedikit lebih baik, namun tetap saja terjadi suatu turbulensi yang tidak diinginkan. Jadi tetap kita harus memastikan bahwa kita inginkan kondisi yang nol ataupun sangat stabil untuk di sisi dalam. Itu pun ditemukan alternatif alternatif D, di mana kondisi bukan terdapat pada satu titik, di mana kita menciptakan suatu lorong yang ada ketika kita menggunakan secara custom optimasi pada Galeri Nasional Indonesia, yang ditemukan bahwa secara simulasi kondisi yang ada memiliki suatu kondisi yang sangat konstan, di mana kita membuktikan bahwa ternyata ruang pengantar ini memiliki suatu pengaruh yang sangat besar dan kinerja yang sangat luar biasa. Dan bisa dilihat secara berikutnya, alternatif D dengan airlock lebar dan bukaan berjauhan, jadi kita tentu dengan secara dimensi pun. Nah, ini bisa secara lihat untuk visualisasi 3 dimensi, desain yang bisa dapat diimplementasikan pada kondisi existing, bisa dilihat bahwa ada 2 sistem airlock yang aman, sehingga kita bisa mempreservasi sekaligus memanjang hal-hal yang penting dalam aset negara ini sendiri.
Dan kemudian ini secara finalisasi desain dikembangkan, kita coba simulasikan secara dengan konsep ataupun dengan aspek-aspek kelembapan maupun temperatur, bisa lihat kondisi sirkulasi udara maupun turbulensi sudah tidak ada, sehingga menciptakan suatu ruang yang sangat stabil. Apalagi didukung dengan sistem aktif ya, karena kalau ini kan sistem pasif secara airlock ataupun desain pasif itu sendiri teknologi yang manajemen yang kita implementasikan. Bisa lihat bahwa secara temperatur pun, kondisi temperatur di dalam dapat dikatakan merendah ataupun menurun dari kondisi luar, di mana itu yang sangat diinginkan, di mana bisa membuktikan bahwa tidak hanya dalam kelembapan dan juga dalam udara, bahwa keberadaan airlock dengan desain yang mungkin tertentu ya dapat didesain pada setiap kondisinya itu memiliki suatu hal yang baik pada kondisi inside museum itu sendiri. Di mana ditemukan dari desain yang ada, pengembangan ruang pengantar yang ada, terjadi penurunan sebesar 99,54% aliran udara dari luar, dengan yang besar, cukup besar pada observasi awal, dan temperatur sebesar 2 derajat Celcius, itu pun tanpa adanya dukungan sistem aktif itu sendiri. Bisa dilihat ini secara render, mungkin visualisasi bahwa bila mana adanya suatu ruang pengantar itu sendiri, lingkup museum menjadi suatu lingkup yang jauh lebih profesional dengan baik, dan itu merupakan suatu permulaan yang baik bagi mungkin bangsa Indonesia dalam mengupayakan lebih upaya preservasi yang ada. Dan sekian, dan juga secara kesimpulan seperti yang sudah dikatakan bahwa sistem airlock ini menjadi suatu hal yang baik, dan juga diharapkan pada penelitian berikutnya mungkin waktu lain bahwa implementasi itu bisa diterapkan pada museum lainnya, dan juga mungkin penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel lain seperti faktor apa pengaruh material yang dipakai. Pada ini kan pada kesempatan ini hanya kaca sebagai material yang dapat dikatakan available dalam market dan juga dapat dilakukan secara langsung. Kiranya sekian, terima kasih atas waktunya, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Baik, terima kasih Bartolomeus. Selanjutnya, Saudari Salsabila Maulidani, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya Salsabila Maulidani, sekarang ingin presentasikan hasil skripsi saya, yaitu relasi antara konsep perancangan arsitektur IT House sebagai fungsi villa dengan kondisi penggunaannya saat ini. Penelitian ini dimulai dari adanya kesenjangan yang terjadi pada arsitektur IT House. Pada arsitektur IT House ini terjadi kesenjangan pada awalnya yang didesain sebagai villa untuk keluarga, namun untuk sekarang fungsinya lebih bergeser menjadi ruang sewa yang sering digunakan untuk keperluan seperti photoshoot. Untuk IT House ini sendiri, letaknya berada di tengah-tengah kota Bogor. Fungsi utamanya itu sebagai ruang persinggahan atau villa. Kemudian untuk isu dari penelitian ini adalah relasi antara konsep perancangan dan penggunaan hasil rancangan. Isu spesifiknya relasi yang terjadi dalam aspek sirkulasi dan zoning antara perancangan arsitektur rumah IT sebagai fungsi villa dengan kondisinya saat ini. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana relasi yang terjadi dalam aspek sirkulasi dan zonasi antara konsep perancangan arsitektur IT sebagai fungsi villa dengan penggunaannya saat ini. Berikut ada bagian alir. Dari isu spesifik tadi ditemukan adanya kata kunci yang digunakan sebagai lingkup pembahasan, yaitu relasi zoning sirkulasi, konsep perancangan fungsi villa itu sendiri yang sebagai villa, penggunaannya sekarang yang lebih digunakan untuk ruang sewa, dan IT House itu sendiri. Dari kata kunci itu juga didapatkan kajian teori yang kemudian dapat dilihat dalam kerangka teoritik bagaimana penggunaan teori-teori tersebut. Ada teori anatomi, teori properti, dan teori properti komposisi, dan juga skema organisasi ruang villa yang terbangun. Kemudian ini ada metode langkah-langkah analisisnya yang akan dijelaskan lebih lanjut. Pada langkah pertama, menetapkan landasan analisis, yaitu adanya 5 zonasi pada sebuah villa, kemudian dilihat bagaimana pembagian itu pada IT House. 5 zonasi itu ada zona entrance, zona ruang tengah, kamar tidur, teras atau taman, dan juga servis. Kemudian dilihat bagaimana pembagiannya pada IT House, seperti pada digambar. Jadi pada zona entrance itu ditemui
rem dulu dibikin mengelilingi sebuah taman yang baru diantarkan ke ruang tengah. Kemudian ditemukan juga skema organisasi dari IT House itu sendiri. Jadi ini bisa dilihat pertama masuk itu dari parkir, kemudian rem, kemudian ke ruang tengah yang menyatukan zonasi-zonasi lainnya. Kemudian pada tiap zona diidentifikasikan properti komposisinya menggunakan skema organisasi properti komposisi pada bangunan IT House. Ini ada pembagian pada tiap zonasinya, jadi dilihat bagaimana purpose, function, dan use pada tiap zonasi. Yang kemudian properti komposisi ini dijadikan pertanyaan untuk ditanyakan kepada observer. Observer itu sendiri diambil dari 3 sudut pandang, dari pengguna sebagai observer, ada awam sebagai observer, arsitek sebagai observer. Untuk penggunanya itu penjaga IT House-nya, awam itu pemilik dari IT House, sepasang suami istri, dan dari hasil wawancara ini ditemukan data interpretasi pengalaman ruang menurut observer. Langkah 3 dan 4 itu menguraikan analisis pada tiap sequence dan menginterpretasi hasil data wawancaranya. Pada presentasi ini ada contoh pada zona entrance. Ini membicarakan pada aspek sirkulasi yang nantinya ditanyakan kepada observer apakah pada sirkulasi ini cocok atau tidak dengan fungsi vilanya. Yang kemudian ditemukan nilai poinnya dari rata-rata poin. Untuk zona sirkulasi ini dapat dilihat dia mendapatkan 3,9 poin. Kemudian setelah dilakukannya wawancara, langkah kelima itu temuan keseluruhan bangunan. Dari hasil temuan pada tiap sequence dikerucutkan menjadi kesesuaian atau kesenjangan secara keseluruhan bangunan. Setelah dilakukan wawancara, ditemukan ada 26 aspek yang memiliki kesesuaian dan 3 aspek yang memiliki kesenjangan. 3 kesenjangan itu terdapat pada zona entrance, pada aspek sirkulasi, lalu pada zona ruang tengah, yaitu aspek skema organisasi dengan zonasi ruang, kemudian pada zona taman, pada aspek sirkulasi. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah secara keseluruhan, sebenarnya IT House ini sudah cukup mencukupi kesesuaian sebagai fungsi villa, namun masih terdapat beberapa aspek seperti sirkulasi dan zonasi yang memiliki kesenjangan. Kesenjangan itu dari sirkulasi yang kurang efektif dan efisien untuk kegiatan servis, privasi pada ruang tengah yang kurang terjaga, sirkulasi pada entrance tidak ternaungi dari hujan. Kemudian kesenjangan ini juga lebih dirasakan oleh pengguna bangunan yang menggunakannya dalam jangka waktu lebih lama daripada pemilik bangunan. Sekian, terima kasih presentasi saya. Baik, terima kasih Salsabila. Selanjutnya Saudari Nabila Hadini Zainuddin dipersilakan untuk memaparkan materinya. Sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Hadini Zainuddin dari Skripsi 54 Arsitektur Unpar, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Atmosfer Ruang pada Studio The Associates. Studio The Associates berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dan didirikan oleh kedua prinsipal arsitek dari The Associates, yaitu Gregorio Suppiolodi dan Maria Rosantina. Bangunan ini selesai didirikan pada tahun 2016 dengan luas lahan 387 meter persegi. Penelitian ini dilatar belakangi dengan peneliti yang pada saat itu bekerja di Studio The Associates, dan bangunan ini tidak menunjukkan ekspresi formal dan kaku sebagaimana bangunan perkantoran pada umumnya. Selain itu, perubahan emosi pun dirasakan secara gradual ketika memasuki studio ini, dengan adanya disimilaritas atmosfer ruang luar yang hiruk-pikuk pada kawasan Kemang dan ruang dalam yang tenang pada Studio The Associates. Hal ini menimbulkan kuriositas peneliti untuk memahami bagaimana elemen pembentuk atmosfer mempengaruhi emosi pengguna di Studio The Associates ini. Berikut adalah kerangka penelitian terkait pendahuluan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya.
Ada 3 teori utama yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama dari buku Atmosfer oleh Peter Zumthor terkait elemen pembentuk atmosfer, kemudian buku The Eyes of the Skin yang ditulis oleh Johanny Pallasmaa terkait sensasi pada sistem indera, dan yang terakhir adalah teori Circumplex Model of Affect dari Feldman Barrett dan James R. Russell untuk memahami spektrum emosi yang dirasakan. Untuk tahapan penelitian dibagi menjadi 2 tahapan. Tahap pertama terkait data fisik yang diperoleh melalui observasi dan 3D modeling untuk meninjau bagaimana ruang dikomposisikan oleh arsitek. Lalu tahap kedua terkait data mental yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner untuk memahami bagaimana atmosfer ruang membangkitkan emosi pengguna melalui sistem indera. Menarikkan kesimpulan dari analisis data fisik dan mental yang diuji menggunakan parameter elemen pembentuk atmosfer terhadap emosi yang tercipta pada pengguna. Penelitian dilakukan pada 5 area yang berbeda pada bangunan Studio The Associates. Salah satu ruangannya adalah studio arsitektur. Untuk tahapan pertama yaitu terkait analisis berupa data fisik seperti observasi elemen pembentuk atmosfer. Berikut adalah hasil observasi ruangan studio arsitektur pada pagi hari. Kemudian berikut adalah hasil observasi ruangan studio pada siang hari yang diambil dari keempat sisi ruangan. Dan yang terakhir adalah hasil observasi ruangan studio arsitektur pada sore hari. Ruangan ini merupakan ruangan yang paling aktif yang digunakan dari pagi hingga sore hari, di mana pengguna menghabiskan waktunya paling banyak. Analisis elemen pembentuk atmosfer mencakup 9 aspek. Aspek pertama adalah elemen pembentuk ruang dan yang kedua adalah material. Bisa dilihat pada tabel dan diagram terkait kedua aspek tersebut. Aspek yang ketiga dan keempat adalah suara dan temperatur. Suara didominasi oleh suara manusia dan perangkat elektronik yang berasal dari tiap meja pengguna, sementara temperatur ruangan dipengaruhi oleh air conditioner. Berikutnya, untuk aspek dalam ruangan, studio arsitektur cukup padat dengan berbagai furniture seperti printer, set meja, maket, pantry, rak, dan lemari. Aspek keenam yaitu terkait alur dan sirkulasi. Ruangan memiliki 4 akses dan sirkulasi terpusat di bagian tengah ruangan membagi secara memanjang. Lalu hubungan eksterior dan interior tercipta dengan pelingkup ruangan yang menggunakan bidang transparan. Aspek ke-8 terkait skala dan dimensi ruang yang disusun dengan komposisi lebar 5,5 meter, panjang 25,8, dan tinggi 3,3 meter. Aspek yang terakhir adalah mengenai pencahayaan. Pada siang hari, pencahayaan diperoleh melalui pencahayaan alami, dan pada malam hari melalui lampu warm light pada ruangan. Kemudian pada tahap kedua yaitu terkait analisis data mental yang dilakukan melalui wawancara terhadap pengguna. Atmosfer ruang yang tercipta dan emosi yang dirasakan pada waktu yang berbeda cukup beragam dengan elemen pembentuk atmosfer yang paling mempengaruhi atmosfer ruang adalah pencahayaan, terkait pencahayaan alami dan penggunaan cahaya buatan yang menstimulasi indera penglihatan. Menariknya, perubahan emosi yang bertolak belakang terjadi pada ruangan ini di waktu yang berbeda. Satisfaction atau kepuasan dirasakan oleh pengguna ketika pagi dan siang hari. Emosi ini merupakan emosi positif, sementara pada malam hari kebanyakan pengguna merasa burnout atau jenuh yang merupakan emosi negatif. Perubahan emosi ini didukung dengan perubahan pencahayaan yang cukup signifikan antara pagi, siang, dan malam hari pada ruangan studio arsitektur. Secara keseluruhan, berdasarkan dari kelima area yang diteliti pada Studio The Associates, yaitu pada ruang penerima, area taman, perpustakaan, ruang studio arsitektur, dan area rem tangga, ditemukan bahwa Studio The Associates menawarkan beragam atmosfer ruang yang mencakup seperti rindang, asri, hangat, homey, sejuk, ngantuk, santai, suram, dan terbuka. Setiap ruangan memiliki atmosfer yang unik tergantung konteks, ruang, dan waktunya. Elemen pembentuk atmosfer yang paling berpengaruh adalah pencahayaan dan material. Sebanyak 75% pengguna merasakan adanya pengaruh pencahayaan terhadap atmosfer ruang dan emosi yang mereka alami. Kecocokan material menempati posisi kedua dengan persentase 68,8%. Pengguna menjawab bahwa material berpengaruh terhadap atmosfer ruang yang mereka rasakan. Dapat disimpulkan bahwa emosi memiliki hubungan yang erat dengan atmosfer ruang yang diterima oleh pengguna melalui sistem inderanya. Pengguna akan cenderung merasakan emosi yang positif apabila atmosfer ruang mampu mendukung aktivitas yang dilakukan pada ruangan tersebut. Emosi negatif terbentuk apabila kebutuhan pengguna untuk melakukan sesuatu kegiatan menjadi terhambat karena atmosfer ruang yang tidak sesuai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Selanjutnya, Saudari Aurel Janantia Hutomo dipersilahkan untuk memaparkan materinya.
Selamat siang Bapak Ibu juri dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Aura Janatia dan pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Mendominasi Prinsip Arsitektur Modern pada Bangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Terdapat 5 bagian yang ingin saya jelaskan, yaitu dibuka dengan pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil analisa, dan ditutup dengan kesimpulan. Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Globalisasi mempengaruhi segala bidang yang ada, termasuk arsitektur. Arsitektur modern mulai bermunculan di Indonesia pada era penjajahan. Terdapat arsitektur luar yang merancang dan membangun bangunan di tanah air. Setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno ingin membuat sebuah masjid nasional untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Bapak Fredrik Silaban memenangkan sayembara desain perancangan Masjid Istiqlal. Silaban terkenal dengan perancangannya yang bergaya modern. Masjid Istiqlal di Jakarta merupakan sebuah bangunan ibadah yang dirancang Silaban menggunakan karakteristik arsitektur yang dimiliki. Terdapat 2 pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana penerapan prinsip arsitektur modern pada bangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Yang kedua yaitu apa dominasi prinsip arsitektur modern pada bangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dan mengetahui prinsip-prinsip arsitektur modern, implementasi dan dominasi wujudnya yang terdapat pada bangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Rangka penelitian dimulai dari judul penelitian, yang kemudian ditentukannya latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dari keempat poin tersebut ditentukan bahwa kajian teori yang akan dilakukan terhadap prinsip arsitektur modern oleh Bruno Zeffi. Dilakukannya juga penelitian objek studi dengan mengumpulkan data 2D, observasi lapangan, dan penggambaran ulang di bangunan. Kemudian dilakukan penelitian objek studi terhadap prinsip arsitektur modern menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analisis. Dari penelitian tersebut akan ditentukannya dominasi prinsip arsitektur modern pada bangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Prinsip arsitektur modern yang digunakan yaitu dari buku The Language of Modern Architecture oleh Bruno Zeffi yang terdiri dari 7 prinsip, yaitu listing, asymmetry, anti-perspective, decomposition, structure, space, dan reintegration. Yang pertama yaitu listing. Proses pemisahan antara bahasa arsitektur modern dan klasik membebaskan bentuk baru dari prinsip-prinsip klasik yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Bangunan dirancang dengan menggunakan pandangan yang baru, tidak terpengaruhi oleh aturan klasik. Yang kedua, asimetri. Bentuk simetri adalah variabel dalam bahasa klasik, sementara bahasa modern mengadopsi bentuk asimetri. Dalam arsitektur modern dirancang sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, dengan luas dan bentuk yang berbeda-beda. Bukan mementingkan bentuk simetri yang menghasilkan pemborosan ruang dan material. Pendekatan prinsip anti-perspektif mengizinkan pengunjung untuk memiliki kebebasan dalam mengamati bangunan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap dimensi tekstur dan percayaan dalam arsitektur. Berikutnya yaitu dekomposisi. Dalam pendekatan ini, bidang latar dalam ruang dibagi menjadi 6 bagian, yang dimanipulasi melalui parameter bentuk kubus asli. Hal tersebut memungkinkan cahaya masuk dari setiap sudutnya. Pendekatan ini memberikan karakteristik khas pada ruang yang berbentuk kubus, menghasilkan pengalaman ruang yang unik dan menarik. Substruktur mencerminkan kemajuan teknologi konstruksi modern yang memungkinkan dekomposisi dalam arsitektur. Teknologi komputer memainkan peran penting dalam meregenerasi bahasa arsitektur yang memungkinkan eksperimen dengan bentuk dan struktur yang inovatif, seperti menggunakan struktur cantilever, membran cangkang, dan lainnya. Prinsip space menyoroti pentingnya melibatkan penggunaan dalam desain arsitektur modern. Prinsip ini menekankan kebutuhan untuk menciptakan hubungan yang lebih dalam antara bangunan dan pengguna. Dengan melibatkan pengguna dalam proses desain, hal ini memungkinkan arsitektur modern untuk menciptakan ruang yang tidak hanya berfungsi secara optimal, tetapi juga memiliki hubungan emosional yang kuat. Integrasi dalam konteks ini merujuk pada hubungan yang menyeluruh antara berbagai masa bangunan, bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam arti program ruang yang membentuk kesatuan yang harmonis. Dari tujuan penelitian ditentukan bahwa teori arsitektur yang akan digunakan yaitu bahasa arsitektur modern oleh Bruno Zeffi, yang menjadi prinsip arsitektur modern. Data bangunan yang sudah didapatkan kemudian dianalisis terhadap prinsip arsitektur modern, yang kemudian dapat ditemukan dominasi prinsip arsitektur modern yang ada pada Masjid Istiqlal Jakarta. Terdapat 4 implementasi prinsip listing pada bangunan, yaitu orientasi bangunan yang menghadap Ka'bah dan Monas sesuai dengan fungsinya, perbedaan proporsi dari hasil klasifikasi ruang berdasarkan fungsi dan pengguna, bangunan secara keseluruhan yang tidak berbentuk persegi, bangunan tidak didominasi dengan elemen arch, dan hanya memiliki satu menara, berbeda dengan bangunan masjid pada umumnya. Terdapat 2 poin pada prinsip asimetri, yaitu denah
tidak berbentuk simetris karena gabungan antara fungsi-fungsi ruang, dan bangunan yang tidak memiliki kesimetrisan pada setiap sisi fasad karena fokus perancangannya yang difokuskan pada fungsi bangunan. Pada prinsip rantai perspektif, orientasi massa yang berbeda menciptakan ekspresi bangunan yang bermacam pada bagian interior maupun eksterior bangunan. Pada prinsip dekomposisi, dinding bagian luar bangunan utama dan dinding bangunan penunjang terdiri dari deretan kolom dan dinding kerawangan yang menjadi akses udara dan cahaya alami masuk ke dalam. Ruang sirkulasi yang mengelilingi keseluruhan bangunan tidak memiliki sudut mati, dan penggunaan dinding kerawangan sebagai bidang planar menciptakan keterhubungan yang harmonis antara ruang luar dan dalam. Terdapat 3 poin pada prinsip struktur. Yang pertama yaitu penggunaan struktur space frame yang pada masa itu hanya dilakukan oleh negara maju. Kejujuran material pada kubah dengan menggunakan beton expose merupakan ciri arsitektur modern. Kemudian kejujuran struktur yang menunjukkan deretan kolom struktur dan balok lantai sebagai fasad dari bangunan. Kemudian prinsip space yaitu penggunaan struktur space frame pada kubah untuk ruang yang definitif terhadap fungsinya. Dan yang terakhir penerapan prinsip arsitektur sebelumnya yang menciptakan desain bangunan yang timeless. Pada prinsip terakhir yaitu reintegration, penggunaan noda-noda yang membedakan fungsi sirkulasi utama bangunan dengan fungsi ruang lain. Yang kedua, jalur sirkulasi utama bangunan keseluruhan bangunan. Dan yang terakhir yaitu terdapatnya sirkulasi vertikal untuk kebutuhan difabel. Dari ketujuh prinsip tersebut yang terdapat pada bangunan masjid Istiqlal, prinsip listing mendominasi prinsip lainnya. Terdapat penghilangan elemen klasik bangunan masjid pada masjid Istiqlal, seperti elemen arch dan ornamentasi yang rumit. Bentuk ruang yang menentang bahasa klasik yang cenderung berbentuk kotak menciptakan ruang yang fleksibel dan definitif. Pendekatan ini menghasilkan bangunan dengan penampilan eksterior yang lebih fokus pada struktur dan fungsi, daripada menciptakan unsur simetris seperti dalam bahasa klasik. Dapat disimpulkan bahwa prinsip ini memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi desain yang lebih modern, dan mengekspresikan identitas masjid dengan cara yang baru dan fleksibel. Setelah dilakukan penelitian kualitatif analitikal terhadap bangunan masjid Istiqlal, dapat disimpulkan bahwa bangunan ini memenuhi semua unsur arsitektur modern terkait dengan ketujuh prinsip tersebut. Prinsip listing mendominasi prinsip lainnya yang terdapat pada bangunan masjid Istiqlal. Dengan pendekatannya mengabaikan aturan klasik dan mengutamakan kebebasan kreatif yang berfokus pada hubungan arsitektur pengguna dan fungsinya. Penerapan prinsip ini menjadi dasar yang menginspirasi penerapan prinsip arsitektur modern lainnya dalam desain bangunan masjid Istiqlal di Jakarta. Berikut presentasi saya. Sewaktunya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Aurel. 4 presentasi telah dilakukan. Sekarang, waktunya kepada pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi sebelumnya. Kepada Ibu Indah Widya Astuti ST, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Kristabel. Tapi ini memang kalau melihat makalahnya ini sebetulnya penelitian yang baik ya. Ini yang punya Aurel ini ya. Jadi apa namanya, ada satu upaya untuk mengkaji ya bangunan yang ini sebetulnya bangunan monumental juga dengan satu norma arsitektur modern, dan itu juga dirujuk dari satu penulis ya, Bruno Zevi di sini. Saya sih melihatnya lebih kepada konsistensi ya. Saya kira sebetulnya telaahnya cukup konsisten ya dengan semua yang dibahas, sehingga biasanya yang setahu saya arsitektur Istiqlal itu banyak dibahas dari konteks ini ya, ada neoklasiknya dan sebagainya. Tapi ini sekarang lebih kepada lebih pada modern ya. Ini yang saya kira menarik ya dari Aurel. Oke, nah untuk 3 presenter yang sebelumnya ya, ada Bartolomeo, Salsabila, dan Nabila. Ini ada satu keserupaan ya, semua membicarakan desain dan ruang ya, terutama sebetulnya aspek ruang ya. Dan ini sebetulnya adalah diskusi yang cukup tricky ini sebetulnya, karena ruang itu kan objeknya nggak bisa dipegang ya, gitu ya. Tapi dia punya batasnya, jadi ada objek pembatasnya, nah ini yang paling utama yaitu pengalaman ya, ada pengalaman lalu ada aktivitas gitu. Nah ini sehingga sebetulnya belum lagi nanti waktu ya, sehingga membahas ruang ini sebetulnya adalah hal yang tricky, bendanya nggak ada tapi kita bisa merasakan gitu. Ya saya kira ini adalah satu kesulitan tersendiri. Nah nampaknya 3 presenter ini
membahas dari beberapa kacamata yang berbeda. Kalau Bartolomeo lebih mendekatinya pada satu percobaan ya, satu eksperimentasi teknologi ya, yang dikaitkan dengan udara, aliran udara. Lalu kemudian kalau Salsabila ada satu kerangka teoritis yang dibangun untuk meneliti arsitekturnya Andra-Matin. Lalu kemudian kalau Aurel. Kalau Nabila mencoba untuk melihatnya dari kacamata pengalaman Zumthor. Jadi saya kira ini juga satu bentuk konsistensi yang menarik ya, antara ruang yang abstrak lalu dicoba untuk didekati dengan kerangka atau teori-teori tertentu. Ya, namun memang dengan demikian ada beberapa resiko-resiko juga sebetulnya yang dihadapi ya, seperti misalnya kalau di Bartolomeo ya, sebetulnya salah satu masalah yang utama kalau saya melihat adalah pengertian hipotesis ya, sebetulnya apa yang disebut sebagai hipotesis. Kalau hipotesis itu biasanya adalah sesuatu yang akan dibuktikan nantinya, begitu. Nah, tapi ini di sini dimensi eksplorasinya lebih tinggi. Dan kalau saya dengar tadi hipotesis, mungkin itu lebih tepat kepada ada semacam dugaan, ada semacam kecenderungan yang sebetulnya belum terformulasikan sebagai hipotesis sebetulnya, tapi itu menjadi trigger dari penelitian yang dilakukan. Kalau hipotesis itu jelas ada yang dihitung, begitu ya, ada variabelnya apa, lalu kemudian dia dihitung, begitu. Nah ini kurang mengemuka ya, walaupun hasilnya sangat baik ya ininya. Hasilnya ya. Cuman ya itu tadi relasi antara bentuk-bentuk antara objek yang dipamerkan lalu aktivitasnya itu kan tadi yang dilihat ruang gitu ya. Tapi bagaimana dia dikaitkan dengan aktivitas yang terjadi, model interaksi yang terjadi, nah itu yang nanti mungkin masih bisa dilengkapi lagi. Nah, kalau Salsabila Salsabila ini sebetulnya lebih kepada ini ya, pada di presentasinya sayangnya mungkin kurang terbawakan dengan baik ya di dalam makalahnya, tapi di sini menjadi lebih jelas ya, walaupun ya tadi harusnya diperkenalkan lebih dalam dulu IT house itu apa. Saya sempat tadi kepikir ini apakah ada IT works gitu atau apa gitu, jadi pengenalan pada kasusnya sebetulnya yang tadi harusnya lebih lengkap lagi gitu ya. Kalau Nabila, saya kira Nabila mungkin bisa bisa jadi contoh ya bagaimana presentasi itu memang bisa dibawakan jengkal demi jengkal gitu ya. Saya kira ini adalah hal yang bisa membuktikan bahwa kadang-kadang untuk menggiring pemahaman pembaca atau pengamat terhadap pengalaman itu memang harus digiring begitu ya, diperlihatkan ini ruang kalau malam, ini ruang kalau siang, dan ada aktivitasnya, ada orangnya ya. Saya kira itu adalah satu teknik presentasi yang baik. Ya, saya kira itu dari saya. Jadi ini memang meneliti ruang ini memang bukan hal yang sederhana. Saya kira dengan segala kesulitannya ini memang saya sih apresiasi ya terhadap hasil karyanya. Nah, hanya mungkin kalau ini lebih bisa disempurnakan lagi, ini akan menjadi makalah yang baik. Saya kira itu saja dari saya, Isabella. Baik, terima kasih Bu untuk ulasannya. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi terakhir. Penyaji selanjutnya yaitu Alisa Amani Wibowo. Kami persilakan agar dapat memulai penyampaian materinya. Baik. Selamat siang Ibu dan Bapak juri. Sebelumnya perkenalkan, saya Alisa Amani Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Tektonika Konstruksi Rumah Tahan Gempa di Desa Ngibikan, Bantul. Jadi berangkat dari fenomena di mana pada saat tahun 2006 terjadi gempa sebesar 5,9 skala Richter yang mengguncang Yogyakarta dan menghancurkan bangunan-bangunan di Desa Ngibikan dengan menyisakan 2 rumah tinggal dan 1 masjid. Kemudian muncul isu di mana persepsi masyarakat itu mengalami perubahan sehingga menyebabkan adanya variasi dalam tektonika konstruksi rumah tahan gempa di Desa Ngibikan.
Nah, untuk penelitian ini, saya mengambil sampel dari variasi rumah tahan gempa di desa ini, berupa satu sampel rumah yang tidak hancur akibat gempa Yogyakarta 2006, yang selesai dibangun pada tahun 2000, kemudian satu sampel rumah rekonstruksi karya Pak Eko Prawoto, yang selesai dibangun pada tahun 2006, dan juga satu sampel rumah konstruksi modern yang selesai dibangun pada tahun 2006 juga. Kemudian, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian ini. Nah, di dalam kerangka penelitian ini dimulai dari fenomena dan isu, selanjutnya dilakukan pengumpulan data primer fisik dan non-fisik, serta data sekunder, dan juga studi literatur mengenai teori-teori. Kemudian data fisik berupa penjabaran tektonika konstruksi, dan data non-fisik itu yang berupa persepsi masyarakat, yaitu pengguna dan pengamat ini diolah dan dianalisis untuk dicari bagaimana persepsi masyarakat terhadap tektonika konstruksi objek studi, dan di akhir dilakukan penarikan kesimpulan. Kemudian di teori yang kontekstual dalam penelitian ini merupakan teori tektonika konstruksi yang berangkat dari penjabaran teori tektonika dalam arsitektur, serta teori persepsi yang didefinisikan penelitiannya dan dijabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi manusia, sehingga didapat pengertian persepsi terhadap aspek tektonika konstruksi yang tahan gempa pada rumah di Desa Nyibikan. Kemudian penelitian ini dimulai dari pengambilan data primer dan sekunder, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menjadi 5 tahap, sedangkan tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan. Nah, di tahap 1 dan 2 dalam penelitian ini dilakukan identifikasi dan perbandingan tektonika konstruksi dari ketiga objek studi. Kemudian penjabaran aspek konsep struktur dan bentuk serta aspek material dilakukan dengan membreakdown latar belakang dari masing-masing objek studi, dan juga aspek konstruksi atau sambungan dijabarkan dari elemen struktural dan elemen pembentuk ruangnya. Kemudian di tahap 3 dan 4 dalam penelitian itu merupakan pengolahan data dan analisis dari persepsi masyarakat berupa pengguna dan pengamat terhadap konsep struktur dan bentuk serta material dan sambungan. Nah, pada aspek material dan sambungan dapat disimpulkan bahwa pengguna dari masing-masing rumah juga memiliki kesamaan dalam persepsi aspek psikologis, kebutuhan, dan pengalaman hidup. Yang membedakannya itu ada di aspek perhatian dan minatnya. Kemudian setelah dilakukan perbandingan persepsi pengamat terhadap konsep struktur masing-masing objek studi, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan persepsi pengamat dalam aspek psikologis, kebutuhan, dan pengalaman hidup, dan yang membedakannya adalah di aspek perhatian dan minatnya. Kemudian di aspek material dan sambungannya, setelah dilakukan juga perbandingan persepsi pengamat terhadap material dan sambungan masing-masing objek studi, disimpulkan bahwa perbedaan dalam aspek perhatian dan minat itu seperti adanya perbedaan kondisi ekonomi pengamat yang berbeda-beda dan juga latar belakang pengamat dalam bidang konstruksi yang berbeda-beda, menyebabkan pengamat lebih memilih untuk menggunakan material kayu karena murah dan mudah didapat, serta menggunakan sambungan ketiga ini karena ada penguatan tambahan. Namun pemilihan sambungan kayu ini juga dipengaruhi dari berbedanya latar belakang pengamat, karena pengamat yang memiliki pengalaman dalam konstruksi lebih yang memiliki pengalaman dalam konstruksi ini memilih semua sambungan kayu, sedangkan pengamat yang tidak terlalu berpengalaman hanya memilih ketiga sambungan ini. Kemudian di tahap kelima ini dilakukan perbandingan persepsi pengguna dan pengamat terhadap konsep struktur ketiga objek studi, sehingga didapat kesimpulan bahwa pengguna dan pengamat itu menginginkan rumah tinggal yang tahan gempa dan memberikan rasa aman. Namun karena perbedaan faktor ekonomi, pengetahuan, dan pengalaman, hal ini mempengaruhi pemilihan konsep strukturnya. Kemudian dilakukan perbandingan juga persepsi pengguna dan pengamat terhadap material dan konstruksi atau sambungan ketiga objek studi, sehingga didapat kesimpulan bahwa pengguna dan pengamat itu menginginkan rumah tinggal yang tahan gempa dan memberikan rasa aman. Namun karena perbedaan faktor ekonomi, pengetahuan, dan pengalaman, hal ini mempengaruhi pemilihan konsep struktur juga. Sehingga pada akhir penelitian, yaitu penarikan kesimpulan, di sini kesesuaian hasil analisis dengan pertanyaan penelitian dilakukan. Jadi dari pertanyaan pertama disimpulkan bahwa tektonika konstruksi ketiga rumah tahan gempa pasca gempa Yogyakarta 2006 itu memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga dikategorikan menjadi 2 tektonika konstruksi, yaitu tektonika konstruksi dengan konsep struktur yang dianggap modern oleh masyarakat, dengan material dan sambungan struktur bertulang, dan juga tektonika konstruksi dengan konsep struktur rumah kampung dan sambungan dan material konstruksi kayu. Kemudian persepsi masyarakat terhadap konsep struktur atau bentuk, material, dan konstruksi rumah yang tahan gempa di Desa Nyibikan adalah konsep struktur atau bentuk yang memberikan rasa aman, yang murah, dan dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal, serta material dan konstruksi kayu yang memiliki penguatan tambahan. Nah, jadi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tektonika konstruksi yang dianggap oleh tahan gempa
yang dianggap tahan gempa oleh masyarakat Desa Ngibikan itu adalah rumah rekonstruksi karya almarhum Bapak Eko Paloto. Kemudian perbedaan kondisi ekonomi, sosial, dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Ngibikan itu sangat mempengaruhi persepsi dalam aspek perhatian dan minat dalam pemilihan konsep struktur, material, dan sambungan atau konstruksi rumah yang tahan gempa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Saudari Michelle, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Michelle Moradi, dan pada kesempatan kali ini saya hendak mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kesesuaian Fungsi Baru, yaitu Creative Space UMKM terhadap bangunan cagar budaya Gedung Filateli Jakarta. Fenomena yang diangkat pada penelitian ini berangkat dari adanya banyak bangunan bersejarah dengan gaya Belanda atau Indisch Art Deco yang tersebar di Jakarta dengan berbagai fungsi. Namun seiring berjalannya waktu diperlukan upaya berupa adaptasi fungsi guna mempertahankan nilai sejarah bangunan. Salah satunya ialah Gedung Filateli yang mempunyai konsep adaptasi fungsi yang menarik, di mana fungsi sebelumnya adalah kantor pos dan kemudian fungsi barunya menjadi creative space. Nah, Pos Blok Jakarta ini merupakan bangunan dengan luas 2.550 meter persegi yang terletak di Jalan Pos nomor 2, Jakarta Pusat, dan direvitalisasi oleh Arcadia Architect. Isu yang diangkat dalam penelitian ini ialah kesesuaian adaptasi fungsi baru creative space UMKM pada bangunan cagar budaya Gedung Filateli Jakarta. Lalu untuk pertanyaan penelitiannya ialah bagaimana kesesuaian adaptasi penerapan perancangan creative space UMKM ke dalam Gedung Filateli Jakarta. Berikut ialah kerangka teoretik yang telah saya susun guna mencapai tujuan dan pertanyaan penelitian saya, yang bila dijabarkan secara sederhana, kesesuaian adaptasi tersebut dapat diperoleh dengan menyandingkan standar dari pokok teoretik dan empirik tadi dengan keadaan penerapan perancangan Gedung Filateli yang sekarang sebagai pos blok. Berikut ialah langkah-langkah yang saya susun dalam penelitian saya, dimulai dengan yang pertama, mengidentifikasikan seluruh tujuan mendasar dalam mewujudkan creative space UMKM. Menurut teori Toring, terdapat dua sifat utama, yakni sifat publik dan fleksibel pada creative space, di mana sifat fleksibel ini tertuang dalam tidak adanya peraturan khusus yang mengatur secara spesifik atau pakem bagaimana seharusnya creative space ini terbentuk. Namun terdapat kategori-kategori ruang yang harus ada dalam creative space, diantaranya yaitu ada ruang personal, kolaborasi, presentasi, cipta, dan ruang istirahat. Nah, ruang-ruang tersebut diatur dalam sebuah skema organisasi yang mempunyai arrangement memusat, di mana tiap ruang ini harus terhubung dengan hall secara langsung dan tidak mempunyai hubungan langsung antar satu dengan yang lainnya. Lalu langkah kedua, mengidentifikasikan seluruh properti dan komposisi. Jadi pada fungsi awalnya yaitu kantor pos, bangunan ini mempunyai sifat publik namun formal karena terdapat skema organisasi yang secara terstruktur mewadahi aktivitas di dalamnya. Nah, hierarki ini tuh terbagi atas warehouse atau service, pengelola staff, penerima, dan pengelola eksekutif. Lalu dari hierarki tersebut terbentuklah pembagian zonasi, di mana bagian tengah ialah publik, kanan kiri ialah semi publik, dan belakang ialah servis atau gudang. Lalu berikut ialah skema organisasi Gedung Filateli yang sebelumnya ialah kantor pos, di mana sebenarnya tidak terdapat hubungan langsung antara ruang. Jadi terbagi zona mana yang boleh dilalui oleh publik dan mana yang tidak. Contohnya customer tentunya tidak bisa mengakses area warehouse. Lalu dari skema organisasi dan zonasi itulah diperoleh sebuah instrumen bebas nilai berupa properti dan komposisi sesuai dengan teori Purnama Salura yang menjadi standar ideal Pos Blok Jakarta, di mana aspek yang disandingkan ialah skema organisasi dengan hierarki zonasi Gedung Filateli. Lalu standar tersebut akan ditinjau dengan penerapan skema organisasi dan hierarki zonasi pos blok saat ini, di mana hampir semuanya merupakan area publik dengan fungsi yang bercampur pada tiap hierarkinya. Lalu untuk membaca kesesuaiannya, langkah selanjutnya yaitu mendeskripsikan pengalaman ruang dari aspek-aspek tadi untuk disandingkan kesesuaiannya. Nah, untuk menghindari adanya bias dalam sudut pandang, pengalaman ruang ini akan diajukan kepada 3 jenis observer yang berbeda yang sudah mengalami ruang-ruang di Filateli. Yang pertama ada pengguna sebagai observer, lalu arsitek sebagai observer, dan orang awam sebagai observer. Ini adalah contoh pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dari aspek skema organisasi dengan sirkulasi, di mana observer akan disajikan dokumentasi serta penggambaran ulang untuk memberikan opini, apakah alur sirkulasi sudah jelas, dan yang kedua, apakah sirkulasi sudah efektif dan efisien.
Setelah mendapatkan pengalaman dari observer, langkah selanjutnya ialah menginterpretasikan hasil penggunaan ruang. Jadi dari penilaian yang telah diberikan oleh narasumber-narasumber itu, kemudian akan dirata-ratakan untuk memperoleh tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu aspek. Dengan pertimbangan dari arsitek praktisi ini dijadikan bobot yang besar dibandingkan dengan yang lainnya dalam menginterpretasikan hasil pengalaman ruang tersebut. Berikut adalah hasil temuan dari hierarki penerima, lalu dari pengelola eksekutif, dari pengelola staff, dan dari hierarki warehouse. Sehingga kesimpulannya terdapat 15 poin kesesuaian dan 7 poin ketidaksesuaian pada gedung Filateli Jakarta terhadap fungsi creative space. Kesimpulan yang didapatkan adalah dari aspek kesesuaian pola furniture atau dekor terhadap pola fungsi pada keempat hierarki gedung Filateli ini sudah cukup mencukupi kesesuaian. Hal ini dikarenakan karena tata letak dan pengorganisasian furniture itu tidak mempunyai tatanan yang tetap, jadi selaras dengan fungsi creative space itu sendiri yang fleksibel dan sewaktu-waktu dapat berpindah sesuai dengan kebutuhan kategori ruang yang akan diwadahi. Lalu ditinjau dari aspek zonasi yang memusat, gedung Filateli ini kurang berhasil dalam menerapkan zonasi baru dalam bangunan lama. Dengan adanya dinding-dinding existing yang secara regulasi perlu dipertahankan, maka konsekuensi yang dihadapi oleh pengguna ialah kerancuan antara sirkulasi utama dan juga sirkulasi sekunder. Berkaitan dengan aspek sirkulasi, orientasi observer terhadap bangunan dapat dengan mudah diketahui apabila telah memasuki hierarki warehouse, yang sekarang ialah ruang pameran serbaguna. Hal ini menunjukkan bahwa hierarki memusat hanya dapat dirasakan di ruang utama saja, sebaliknya dengan hierarki lainnya. Dari aspek kelengkapan jenis aktivitas, kategori yang berhasil diadaptasi dalam bangunan ini ialah kategori yang bersifat publik, yakni fungsi pameran dan workshop. Kategori yang sifatnya private ini kurang berhasil diadaptasi dalam gedung Filateli. Dan secara keseluruhan, aspek pelingkup vertikal maupun pelingkup horizontalnya sudah cukup memenuhi kesesuaian. Namun spesifik untuk kategori ruang individu, gedung Filateli ini kurang memenuhi kesesuaian pada pola aktivitasnya dalam pelingkup vertikal atau dinding. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Chris William Oscar Windaro dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Chris William, NPM 2017-420092, akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Ad hocism pada perbedaan konsep sayembara arsitektur dengan hasil akhir bangunan. Studi kasus pada 3 sayembara terbangun. Ini ada latar belakangnya bahwa jarang ditemukan bangunan hasil sayembara bisa 100% terbangun sesuai dengan rancangan yang ditawarkan. Terlihat pada sebelah kiri ini ada beberapa gambar, yang di atas itu adalah gambar konsep pada sayembara, yang di bawahnya itu adalah realisasi bangunannya. Tampak terlihat jelas bahwa realisasinya tidak sesuai dengan konsep yang ditawarkan pada sayembara. Lalu terdapat juga fenomena global yang terjadi pada Sydney Opera House, Australia, yang didesain oleh John Hudson. Ada banyak kendala dalam pembangunan dan desainnya berubah meski bentuk dasarnya tetap. John Hudson disebutkan menolak untuk melihat hasil akhir rancangannya karena berselisih pendapat dengan pemerintah setempat. Hal ini juga terjadi pada sayembara revitalisasi Monas. Dedi Wahyudi, arsitek pemenang sayembara, memprotes kepada pemerintah setempat karena beliau tidak diikutsertakan dalam proyek tersebut. Lalu terdapat fenomena pendukung pada webinar nasional Arch Inspire, Big Impact of Architecture Competition, bahwa Antonius Richard kehilangan ketertarikan untuk berpartisipasi pada kompetisi-kompetisi arsitektur di Indonesia, karena fenomena-fenomena yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Lalu ini ada pertanyaan yang membuat keresahan saya, mengapa realisasi pada sayembara terbangun banyak yang tidak sesuai dengan konsep yang ditawarkan? Lalu teori ad hocism menjadi teori yang relevan untuk menjawab beberapa isu-isu yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa perbedaan antara konsep desain sayembara dan hasil akhir bangunan dapat dianggap sebagai bentuk adaptasi dan improvisasi yang dilakukan oleh tim arsitek dan stakeholder lain selama proses konstruksi. Lalu ini ada pertanyaan penelitiannya, apa perbedaan dari gagasan konsep sayembara terhadap realisasinya, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan itu, bagaimana teori ad hocism terjadi dalam improvisasi pelaksanaan proyek pada objek studi yang dipilih. Ini ada tinjauan teorinya. Pada skripsi ini saya menggunakan teori ad hocism pada buku Ad hocism, The Case for Improvisation, yang terbit pada tahun 1972 dan diterbitkan ulang oleh MIT Press pada tahun 2013 dengan kata pengantar baru dan kata penutup baru. Lalu ini definisi dari ad hoc, dibuat atau dilakukan dengan dasar yang tidak terencana atas suatu hal dan bisa saja bersifat sementara. Lalu ad hocism, suatu prinsip atau gerakan dari sebuah ad hoc
yaitu sebagai pendekatan untuk memenuhi sebuah tujuan dengan cara-cara yang beragam, berdasarkan konteks dan kejadian-kejadian tertentu yang mempengaruhi terbentuknya suatu objek. Lalu ini ada alur penelitiannya. Pada tahap 1 terdapat kajian deskriptif komparatif, memaparkan perbedaan-perbedaan dari panel konsep sayembara terhadap realisasinya. Tahap kedua, wawancara, untuk memvalidasi alasan-alasan perubahan dan improvisasi dalam objek studi. Lalu pada tahap ketiga, kajian kualitatif, membahas kajian kritis hasil wawancara yang berdasarkan teori authokism oleh Charles James dan Nathan Silver. Lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Lalu ini ada hasil penelitiannya. Ini ada 3 objek studi yang saya pilih. Yang pertama itu ada sayembara Master Plan Tegalega, yang kedua itu ada sayembara Menara dan Skywalk Masjid Al-Fatu, yang ketiga itu adalah sayembara Rumah Asri dan Inovatif. Yang pertama kita bahas pada sayembara Master Plan Tegalega. Pada gambar terlampir terlihat bahwa taman konservasi tersebut tidak terbangun sesuai dengan konsep yang ditawarkan. Pada realisasinya terdapat konsep baru yaitu Lampion Spark dengan menghadirkan dinosaurus sebagai lampu lampion-lampion pada kota. Selanjutnya pembahasan kategorisasi authokism, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada sayembara Master Plan Tegalega. Yang pertama, perubahan desain pada proyek tersebut terutama disebabkan oleh pergantian arsitek perancang pada proyek master plan tersebut. Hal ini termasuk dalam repersonalizing subsystem, yaitu prinsip di mana seorang individu menyesuaikan subsistem pada produk agar sesuai dengan keinginan. Alasan kedua, TOR atau KAK sayembara tertulis bahwa lingkup sayembara hanya mencakup penyajian gagasan desain. Hal ini termasuk dalam high authokism, yaitu penyesuaian karena suatu hal yang jelas, sederhana, atau tanpa adanya konfrontasi. Lalu alasan ketiga, Sri atau pemenang sayembara tersebut menduga penyelenggaraan sayembara bertujuan untuk mengumpulkan berbagai gagasan yang dapat dijadikan acuan dalam perancangan Taman Tegalega. Hal ini termasuk dalam combining established subsystem function to make a new functions, yaitu menggabungkan lebih dari satu subsystem yang sudah ada menjadi fungsi yang baru. Selanjutnya kita bahas pada sayembara Menara Skywalk Masjid Al-Fatu. Terlihat jelas, sebelah kiri konsep sayembara dan sebelah kanan realisasinya tidak sesuai dengan konsep yang ditawarkan pada sayembara. Pada hasil wawancaranya, pemilik proyek menghiraukan presentasi pemenang yang sudah diputuskan Dewan Juri dan meminta perubahan desain berdasarkan gambar konsep yang diajukan oleh pemenang sayembara juara nomor 5. Hal ini termasuk dalam repersonalizing subsystem dan juga high authokism. Hengki Pramudia sebagai arsitek pemenang sayembara menolak untuk perubahan desain. Alasan penolakan ini didasarkan pada prinsip penjaga integritas seorang arsitek, di mana desain tersebut merupakan karya dari arsitek lain. Selanjutnya kita bahas pada sayembara Rumah Asri dan Inovatif. Sebelah kiri adalah konsep sayembaranya, sebelah kanan adalah realisasinya. Terlihat jelas bahwa bentuk bangunan sangat berbeda dengan konsep yang ditawarkan. Hasil wawancaranya, setelah sayembara berakhir, untuk membangun desain tersebut dibutuhkan arsitek yang memiliki sertifikat keahlian atau SKA. Pemenang sayembara merupakan sarjana arsitektur yang belum memiliki sertifikasi atau lisensi arsitek. Maka pemilik proyek menunjuk arsitek proyek lain yang sudah memiliki sertifikasi atau SKA. Hal ini termasuk ke dalam practical authokism, yaitu melakukan penyesuaian pada karya atau produk akibat kurangnya sumber daya atau keterampilan. Alasan selanjutnya, arsitek proyek yang ditunjuk juga merupakan peserta sayembara tersebut, dan desain arsitek proyek tersebut mendapat perhatian dengan pemilik proyek, maka desain diubah berdasarkan preferensi pemilik proyek. Hal ini termasuk dalam repersonalizing subsystem dan high authokism. Pada 3 studi kasus yang sudah saya paparkan, memiliki kecenderungan terhadap prinsip repersonalizing subsystem dan high authokism. Kesimpulannya, perubahan desain pada sayembara terbangun didasari dengan alasan yang sederhana, yaitu karena pemilik proyek memiliki preferensi atau selera yang berbeda dengan Dewan Juri. Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang terjadi setelah penjurian, di mana pemilik proyek memiliki kebebasan untuk mempengaruhi hasil akhir berdasarkan preferensi pribadi. Lalu ini renungannya atau afterthoughts. Yang pertama, penilaian personal ini dapat menggagalkan tujuan diselenggarakannya sayembara untuk mendapatkan desain terbaik. Lalu nomor 2, subjektivitas pemberi tugas mendominasi penilaian hasil karya arsitek. Yang ketiga, menggambarkan lemahnya profesi arsitek dalam dunia praktik yang dimana pemilik proyek dengan mudah menolak karya terbaik yang sudah melewati tahap penjurian. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Chris. 3 presentasi telah dilakukan. Sekarang waktunya kepada pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi sebelumnya. Kepada Ibu Indah Widya Astuti ST, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih, Kristabel. Ya, ini saya kira 3 presentasi ini yang mengemuka sebetulnya lebih ke teorinya ya. Jadi ada satu konstruksi teoritis yang digunakan untuk kemudian melihat beberapa kasus ya, yang misalnya yang awal tadi tentang tektonika ya, yang punya Alisa ya kalau nggak salah ya.
membahas apa namanya tektonika dari rumah tahan gempa ya di desain lidikan gitu ya, memakai metodenya Robert Molden ya kalau nggak salah. Lalu kemudian Chris menggunakan ad hocism ya, lalu kemudian Michelle menggunakan konstruksi teori yang dibangun lewat beberapa teori ya. Nah ini saya kira ini juga satu apa namanya tantangan melakukan desain yang sangat baik, dan yang disasar juga adalah desain dan arsitek ya. Tadi juga paparan terakhir tadi dari Chris tadi itu juga malah menjurus ke kritik ya, ke kritik arsitektur, dan saya kira itu juga sangat baik ya. Kita juga jadi bisa berefleksi ya. Anda juga jadi lebih bisa mengenali tentang profesi arsitektur yang nantinya akan didalami oleh alumni ya. Ini saya kira ini semuanya dalam konteks itu sangat baik ya. Nah, hanya mungkin mungkin yang kalaupun ada bukan masalah sih ya, bila ada catatan yang mungkin bisa menjadi bahan perbaikan itu sebetulnya adalah pada taraf detail ya, detailing dari atau rincian dari diskusi-diskusi. Memang mungkin karena memang berangkatnya dari teori ya, sehingga akhirnya bahasan itu akan selalu dibahas berdasarkan norma-norma dari teori-teori tersebut begitu. Nah, mungkin akan lebih baik, akan lebih bukan menarik sih, akan menjadi lebih unik lagi bila peneliti tidak terlalu terfokus kepada teori, tapi juga melihat realita-realita yang ada di lapangan. Tadi sebetulnya yang paling kelihatan itu adalah yang di tektonik ya, bahwa bagaimana pertukangan itu kemudian memberi pertukangan itu kemudian ternyata bisa dipersepsi dengan cara yang berbeda ya. Ada yang seperti Pak Eko Prawoto, ada yang kemudian seperti yang kemudian dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Itu saya kira itu adalah satu sumbangan pengetahuan yang sangat baik ya, seperti itu. Lalu tapi seandainya lebih bisa ditekankan, jadi apa sih sebetulnya aspirasi dari masyarakat itu? Masyarakat itu lebih menyukai detail yang seperti apa? Artinya itu menjadi lebih detail lagi, itu tuh mungkin akan menjadi lebih baik. Lalu yang Chris tadi, yang ad hocisme akan sangat lebih baik lagi kalau kita bisa lebih merinci kembali sebetulnya permasalahannya itu apakah pada komunikasi atau masalahnya kepada pranata gitu, karena memang nampaknya ini adalah situasi yang berulang ya, ketika arsitek sudah melakukan sayembara pada tahap berikutnya dia tidak bisa akses lebih jauh lagi gitu, tapi detail permasalahan itu pada kasus yang khusus ya, dalam hal ini adalah sayembara yang dibahas. Nah, ini mungkin akan lebih baik lagi. Lalu kemudian ini yang creative space itu juga sama, ini memang karakternya memang evaluatif ya, sehingga mungkin saya kira ini juga sudah baik. Ini kalau yang di creative space ini mungkin masalahnya hanya ini ya, hanya apa yang dibaca, yang saya baca itu ternyata lebih sulit dipahami ketimbang presentasinya. Begitu di presentasi dia menjadi lebih jelas gitu. Ya, saya kira itu saja dari saya kembalikan kepada Istabella.